Assalamualaikum, selamat datang di channel Jejak Bien. Nah, di video kali ini Bien lagi jalan-jalan nih di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Penasaran di mana tempatnya? Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa bagi yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya dulu ya. Bien udah sampai nih di kawasan ekowisata Gunung Api Purba. Setelah beli tiket seharga Rp15.000 per orang, kita bisa mulai masuk ke kawasan Gunung Api Purba. Nah, di pintu masuk ada petugas yang akan ngecek tiket kita. Sekarang kita mulai masuk aja yuk. Di sebelah sana ada saung-saung yang mungkin bisa dipakai untuk istirahat. Belum naik tapi udah istirahat ya. Dan ini dia tangga pertama kita untuk menaiki Gunung Api Purba. Gunung Api Purba terletak di Desa Ngelanggeran, Kecamatan Patok, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Di sebelah kiri ada lapangan kecil, mungkin bisa untuk acara kumpul-kumpul sebelum naik ke Gunung Api Purbanya. Nah, di sini ada papan petunjuk arah. Kita bisa ikutin semua petunjuk arah untuk memudahkan kita menaiki Gunung Api Purba. Nah, ini tangga berikutnya. Di sebelah sana ada lorong sempit, lorong kecil yang akan kita lalui. Ini antara tebing dengan batu ya. Dan di sebelah kirinya ini ada kambing guling ala-ala gitu ya, dan beberapa tombak supaya mungkin terlihat lebih terkesan purbanya gitu. Dan kita terus menaiki anak tangga. Di sini akses jalannya masih gampang karena masih berupa anak tangga, jadi masih gampang lah buat naik. Terus kita taiki anak tangganya. Di sebelah kiri ada gambar seperti fosil hewan purba, tapi itu gambar ya, bukan asli. Jadi supaya lebih dapat gitu kesan purbanya. Nah, di depan Bien ini ada sebuah gua kecil yang beratapkan batu besar. Ini namanya Goa Songgutil. Konon katanya di dalam goa ini masyarakat pernah menemukan harimau sedang memakan gutil. Gutil itu dalam bahasa Jawa ya, yang artinya anak kerbau. Nah, Bien di dalam goa ini berusaha untuk menaiki anak tangga ini. Dikira Bien tuh di sebelah sana ada jalan, tapi ternyata setelah Bien naik, ternyata tidak ada jalan. Dan akhirnya Bien turun lagi karena mentok gak ada jalan. Nah, ini nih ada papan petunjuk. Di sini disebut, ada tulisan ya, Goa Songgutil. Dari Goa Songgutil, Bien melanjutkan perjalanan. Kita cari jalan. Di sebelah kanan ini ada papan tuliskan aman, tertib, bersih, sejuk, indah, dan lain-lainnya. Jadi kita di sini harus tetap menjaga kebersihan, keamanan, dan lain-lain. Kemudian ada anak tangga berikutnya, kita naiki anak tangganya. Ini masih gampang ya, karena masih ada anak tangga. Nah, ada papan petunjuk arah lagi.
kita ikuti ke arah sana. Nah, Bien mulai menaiki anak tangganya. Gunung api purba terbentuk sekitar 60-70 juta tahun yang lalu dan memiliki ketinggian sekitar 700 meter. Sekarang Bien sampai di papan petunjuk arah selanjutnya. Sebelah kiri itu ada spot foto sarang burung, sebelah kanan itu arah pendakian. Nah, kita mau naik dulu nih ke atas bukit ini. Di sini ada spot foto sarang burung. Kita menaiki tangga ke atas bukit dan pemandangannya Masya Allah, luar biasa ya. Padahal baru sampai sini, tapi pemandangannya sudah cukup terlihat bagus. Sarang burungnya ya, Sobat Bien bisa foto-foto di sini, jadi seolah-olah jadi anak burung. Lihat pemandangannya udah cukup. Sekarang kita ke arah sebelah kanannya ya. Kita lanjutkan perjalanan kita karena perjalanan kita masih cukup panjang. Sekarang akses jalannya itu udah bukan berupa anak tangga lagi, tapi sudah berupa bebatuan yang memang sama warga sekitar supaya memudahkan pengunjung untuk naik ke atas gunung api purba. Nah, sudah berupa bebatuan. Hati-hati, perhatikan langkahnya, dan kita sampai ke sebuah lorong sempit, benar-benar sempit. Jadi kita akan menaiki batu-batu ini dan ada tangga juga sih untuk memudahkan naik ke atasnya. Dan di atas sana Sobat Bien bisa lihat ada sebuah batu yang terapit di antara dua bukit, di antara dua tebing. Ya, jadi kita naik pelan-pelan, hati-hati, perhatikan langkah kalian. Karena lorongnya memang sempit dan agak sulit ditaiki. Ini dia batunya. Kita akan melewati di bawah batu itu ya. Hati-hati. Di sini sudah ada akses tangga. Ini dia batunya. Entah bagaimana caranya bisa ada batu di sana. Nah, setelah sampai di atas, sayang ya, pengunjung banyak yang buang sampah sembarangan. Nah, ini sampai di pos pertama. Di sini ada gardu pandang, bisa istirahat ya. Kalau Sobat Bien sampai sini ada bangku dan anginnya sejuk semeliwir, enak banget buat istirahat. Tapi sayangnya lagi-lagi banyak sampah. Ingat ya Sobat Bien, kemanapun kalian pergi tolong jangan meninggalkan sampah, karena itu bisa merusak
merusak pemandangan, merusak alam. Nah, di sebelah sana ada apa ya? Yuk, kita lihat nanti ke sana. Di sini ada bukit kecil. Kita akan menaiki bukit tersebut. Nama tempatnya adalah Gunung Bagong. Kenapa Gunung Bagong? Karena di sebelah kirinya itu ada batuan besar. Karena besar, jadinya disebut Bagong mungkin ya. Nah, dari bukit Gunung Bagong ini kita juga sudah bisa lihat pemandangan yang lebih indah. Taram! Masya Allah pemandangannya. Nah, ini dari belakangnya ya kelihatan banyak batu-batuan. Sekarang kita lanjut perjalanan. Yuk, kita lanjutkan perjalanan. Ada papan petunjuk arah. Sebelah kiri itu jalur turun satu arah, sebelah kanan jalur puncak satu arah. Karena kita baru mau naik, berarti kita ke sebelah kanan. Naik dan terus naik sampai ke puncak. Dikutip dari Wikipedia, Gunung Api Purba ini yang berada di Desa Ngelanggeran mempunyai sebuah legenda. Konon katanya, ini merupakan tempat untuk menghukum warga desa yang ceroboh merusak wayang. Asal kata Ngelanggeran adalah ngelanggar, yang mempunyai arti melanggar. Pada ratusan tahun yang lalu, penduduk desa sedang seorang dalang untuk mengadakan pesta syukuran hasil panen. Akan tetapi, para warga desa melakukan hal ceroboh. Mereka mencoba merusak wayang si dalang. Dalang murka dan mengutuk warga desa menjadi sosok wayang dan dibuang ke Gunung Api Purba Ngelanggeran ini. Tuh pemandangannya ya dari balik bukit, dari balik pepohonan, Masya Allah cakepnya. Dan kita sampai di lorong sumpitan. Apa sih yang dimaksud dengan lorong sumpitan? Yaitu lorong yang sempit. Lagi-lagi kita melewati lorong yang sempit dengan akses bebatuan ya. Jadi harus hati-hati. Sekali lagi hati-hati, perhatikan langkah kalian. Nah, ini benar-benar sempit, lebih sempit dari lorong yang tadi ya. Sempit, gelap, dan tapi di sini tuh anginnya seger gitu, banyak angin, entah dari mana anginnya ya. Dikutip lagi nih dari Wikipedia, berdasarkan penelitian, gunung api ini merupakan gunung berapi aktif sekitar 60 juta tahun yang lalu. Gunung Ngelanggeran berasal dari gunung api dasar laut yang terangkat dan kemudian menjadi daratan jutaan tahun lalu. Gunung ini memiliki bebatuan besar yang menjulang tinggi, sehingga biasanya digunakan sebagai jalur pendakian dan tempat untuk pertapaan warga. Di beberapa tempat ada tali tambang yang bisa digunakan untuk memudahkan kalian untuk mendaki. Nah, di sini juga ada tangga yang dibuat dari kayu-kayu supaya lebih memudahkan kalian. Nah, di sana tuh ada kayak saung gitu dan ada yang jual minum. Gak tahu ya berapa harganya karena Bian kemarin gak sempet beli gitu. Nah, di sini juga pemandangannya Masya Allah cakep banget, indah banget ya. Jadi kalau udah mulai jalan, mulai mendaki, capek, terus lihat ada pemandangan yang indah kayak gini, udah hilang deh capeknya. Kita lanjut.
di sini jalurnya tuh kayak di tengah hutan ya, banyak semak belukar, jadi harus hati-hati. Dari beberapa review yang pernah Bien lihat, katanya tuh di sini masih suka ada monyet gitu. Tapi ketika Bien kemarin kesini, Bien sih nggak menemukan satupun monyet ya. Yuk terus kita mendaki, sebentar lagi kita sampai nih. Katanya sih untuk mencapai puncak itu bisa sekitar 1 jam 50-60 menit lah. Tapi kemarin Bien sekitar 1 jam 15 atau 15 menit 20 menit deh sampai puncak. Nah ini sebentar lagi kita bisa sampai puncak nih, karena kita sudah sampai di area yang bisa digunakan untuk camping. Kita lanjut. Nah, kalau Sobat Bien sudah menemukan tangga yang seperti ini, berarti sebentar lagi sudah sampai puncak. Jadi sebelumnya nih kita bisa pakai tangga ini, tangga yang dibuat dari kayu. Tapi sekarang sudah dibuat lebih safety pakai tangga yang seperti ini dari besi. Ya, yuk kita mulai naik. Hati-hati, perhatikan langkah kalian. Terlihat mudah, tapi sebenarnya sulit karena jarak antara anak tangga satu dengan yang lainnya itu cukup jauh ya. Jadi kalau yang tidak terbiasa itu termasuk sulit. Nah apalagi ini nggak ada pegangannya ya, hati-hati. Aduh kameranya udah kemana-mana nih. Oke, dan satu langkah lagi kita sampai belum ya? Kayaknya sampai. Oh ya benar, udah sampai. Dan kita sampai puncak. Alhamdulillah. Nah, kalau udah ada kayak gini berarti tandanya sudah sampai puncak tuh ya. Nih sudah ada pohon. Kalau yang pernah Bien lihat sih pernah ada bendera di sini, tapi ini mungkin udah diganti jadi pohonnya. Ini juga pohonnya ditancepin gitu aja sih. Nah ini dia puncak Gunung Api Purba Ngelanggeran. Masya Allah pemandangannya worth it banget deh. Nah ini tuh ada embung ya, di situ ada embung Ngelanggeran namanya. Jadi seperti danau buatan, tapi kemarin Bien nggak sempat kesana karena udah kesorean. Dari puncak gunung api ini bisa lihat embung Ngelanggeran. Tuh Masya Allah pemandangannya worth it banget lah, walaupun capek sejam mendaki, tapi kalau sudah sampai puncak dan lihat pemandangan yang seperti ini ya, Masya Allah. Nah di sini ada warung kejujuran, bukan di puncak ya, ini udah agak turun lagi pas lagi Bien turun kemarin. Sini ada warung kejujuran, nggak ada yang jagain, jadi uangnya taruh di toples aja dan sudah ada harga-harganya. Dan sekian perjalanan Bien di Gunung Api Purba. Jangan lupa like, komen, dan share ke sobat Bien lainnya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.